Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di IT Dadakan. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial salah satu item penting ya dalam membuat sebuah form aplikasi pada VBA. Kita buka folder yang sudah kita buat kemarin dan kita buka file Excel-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, bila teman-teman mempunyai sebuah file Excel yang berisi codingan VBA, bila ada notif seperti ini, security warning, ini VBA-nya tidak akan jalan. Kenapa? Karena ada yang harus diaktifkan. Karena sekarang posisinya disable. Nah, kebetulan di channel ini saya sudah membuatkan tips bagaimana cara mengatasi hal ini. Saya sarankan teman-teman untuk menonton video itu lalu kembali ke video ini. Oke, saya pilih ini, lalu enable this content, lalu oke. Ini yang saya lakukan itu tidak permanen. Jadi bila teman-teman close lalu buka lagi, maka notif yang tadi akan muncul lagi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya minta teman-teman untuk merubah sheet 1 ini menjadi text box karena pembahasan kita ini yang kemarin mengenai text box. Lalu kita ke sheet 2, kita rename menjadi combo box, dan pembahasan kita kali ini mengenai combo box. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa membuat sebuah aplikasi di VBA itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan form, yang kedua tanpa menggunakan form. Kita lihat bagaimana cara membuat tanpa menggunakan form dan menggunakan form. Kita coba. Misalnya di sini saya ketikkan input, lalu di sini saya ketikkan output. Oke. Output. Oke. Nah, saya pilih tab developer, lalu saya pilih insert. Yang di ActiveX control ini saya pilih combo box. Saya drag. Oke, lalu saya butuh sebuah button. Oke, lalu saya pilih properties untuk di buttonnya. Saya rubah captionnya menjadi proses. Oke, saya close. Gini aja dulu. Jadi ceritanya combo box ini adalah tempat untuk menampung sebuah kalimat atau kata, pilihan lah, menampung beberapa pilihan. Begitu saya klik ini muncul pilihan dan saya pilih salah satunya, saya klik proses, maka dia akan muncul di sini. Begitu ceritanya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi combo box ini dengan beberapa pilihan. Dalam studi kasus kita kali ini, saya mau menampilkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, kita langsung ke view code. Nah, di sini kita arahkan
objeknya ini ke worksheet, lalu prosedurnya ini kita arahkan ke active. Oke, lalu ini kita hapus. Nah, apa yang mau kita ketikkan di sini? Yang jelas kita akan mengisi laki-laki dan perempuan di sini. Caranya kita ketikkan with sheet2 dot combo box 1 diakhiri dengan end with. Oke, lalu di sini apa yang mau kita isi? Kita pilih add item spasi kutip 2 laki tutup kutip, enter, lalu saya tambahkan add item spasi kutip 2 perempuan tutup kutip. Kita coba, kita run, lalu kita pilih. Tuh, ini sudah muncul. Oke, lalu tinggal di prosesnya kita pilih design mode. Ini saya kecilkan dulu biar enak dilihat. Oke, kita double klik di button proses, lalu saya ketikkan sheet2 dot cell buka kurung 10,1 sama dengan combo box 1. Oke, ini saya terangkan with sheet 2 karena posisi kita ada di sheet 2 dot combo box 1 tambahkan item laki-laki tambahkan item perempuan. Lalu untuk di prosesnya sheet2.cells kita tahu bahwa Excel ini adalah baris dan kolom, dan baris dan kolom itu bertemunya kotak-kotak ini disebut sel, dan 10,1 itu didapat dari baris ke-10 dan kolom pertama. Karena kita menggunakan sel, jadi alfabet ini berubah menjadi angka. Oke, jelas? Oke, kita coba jalankan. Tuh, dia sudah langsung muncul laki-laki, perempuan. Oke, sepertinya sudah tidak ada masalah ya. Tapi kita akan menemukan masalah bila ini bisa kita edit. Kita coba. Saya ketikkan tidak keduanya proses. Tuh, harusnya ini tidak bisa diedit ya. Akan sangat berbahaya sekali bila data kita bisa diedit. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Caranya, teman-teman pilih design mode, lalu klik kanan di combo boxnya, lalu pilih properties, lalu teman-teman pilih style, pilih drop down list, kita close. Jadi istilahnya combo boxnya kita kunci, jadi nggak bisa diedit selain pilihan yang udah ada. Jadi kita nggak bisa milih yang lain lagi. Kita coba run. Laki-laki,
perempuan, kita coba edit. Nah, dia tidak akan bisa diedit. Oke, satu masalah selesai. Lalu bagaimana coba kalau kita pindah sheet? Kita coba ya. Saya pilih text box, lalu kembali lagi ke combo box. Kita coba. Tuh. Muncul lagi masalah baru, yaitu double isinya. Kenapa bisa double? Kita lihat codingan di VBA. Kita lihat di sini worksheet-nya aktif, maka sheet 2 combo box 1 tambahkan item laki-laki, tambahkan item perempuan. Pada saat aktif, dia sudah memasukkan laki-laki dan perempuan, katakanlah 2 nilainya. Begitu kita pindah sheet lalu balik lagi, dia akan meload lagi. Jadi dimasukkan lagi laki-laki dan perempuan, jadi tambah 2 jadi 4. Bila kita pindah lagi, maka dia akan memasukkan 2 nilai lagi jadi 6, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu cukup mudah. Kita akan memanfaatkan this workbook. Caranya kita pilih, kita blok, lalu kita cut, kita ke this workbook, lalu di generalnya kita klik, pilih workbook, otomatis open prosedurnya, lalu kita paste di sini. Kita coba jalankan. Tuh, kenapa masih nambah ya? Kita coba bersihkan dulu datanya dengan cara ketikkan sheet 2 dot combo box 1 dot clear. Kita coba jalankan, dia sudah hilang. Kita bisa jadikan ini komentar, sebuah komentar, atau kita bisa hapus. Komentar adalah kalimat atau kata yang tidak akan dieksekusi oleh program. Caranya kita tinggal tambahkan kutip 1 di depan. Otomatis dia akan menjadi komentar, dan kita lihat warnanya juga berubah. Kita jalankan, kita run. Nah, dia sudah normal kembali, dan ini sudah tidak bisa kita edit isinya. Kita coba pindah sheet, lalu balik lagi. Kita lihat dia tetap 2 nilainya, laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, itu cara pertama tanpa menggunakan form. Dan cara kedua kita coba. Kita ketikkan di sini menggunakan form. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita ketikkan output, lalu kita pilih insert user form. Oke, lalu kita desain formnya. Saya butuh satu label lagi. Saya butuh combo box. Oke, saya butuh sebuah
button. Oke, ini kita ke close, lalu kita ke properties, lalu saya rubah ini captionnya menjadi combo box. Saya rubah font size-nya. Kita tunggu mana nih. Nah, itu dia. Font stylenya saya rubah bold dan size-nya saya rubah 16, cukup. Lalu saya rubah text align-nya menjadi center. Ini saya geser dulu biar enak dilihat. Label 2 saya rubah captionnya menjadi input. Fontnya saya rubah dengan hal yang sama. Lalu line-nya saya rubah jadi center. Ini juga sama, line-nya kita rubah jadi center. Lalu stylenya juga kita rubah biar tidak bisa kita edit. Lalu font size-nya kita rubah jadi 16 dan ini bold. Oke. Untuk buttonnya, captionnya saya rubah jadi proses. Lalu fontnya saya rubah menjadi bold 16. Oke, cukup. Kita kecilkan lagi, kita close. Kita lakukan hal yang sama seperti tanpa menggunakan form. Cuman bedanya, ini user form satunya saya hapus juga deh. User form 1 captionnya itu saya hilangkan. Oke, lanjut. Kita coba double klik di formnya. Oke. Ini sebentar, saya coba klik di sini. Di sini user formnya itu user form aktif. Ini kita hapus, bukan user form klik. Kita lakukan hal yang sama. With combo box 1 with user form 1.combo box. Kita akhiri dengan end with, lalu isinya add items spasi kutip 2 laki tutup kutip dot add item spasi kutip 2 perempuan tutup kutip. Lalu untuk buttonnya saya ketikkan sheet 2 dot cell buka kurung 16,1 tutup kurung sama dengan user form 1 dot combo box. Kita coba run. Laki-laki, perempuan, kita coba ya. Oke, dia sudah muncul. Perempuan muncul. Saya butuh sebuah button deh di sini untuk menampilkan user formnya.
Oke, saya klik kanan, properties. Di sini muncul form. Kita close, double klik, user form 1 dot show. Kita coba ya, run. Oke, laki-laki perempuan kayaknya nggak enak ya dilihat kalau di tengah ya. Kita edit lagi, properties, ke teks align-nya jangan center deh, rata kiri aja. Kita coba, kita jalankan. Laki-laki, perempuan, proses. Oke, kita coba pindah sheet, lalu kita balik lagi, muncul form. Nah, dia tetap 2. Oke, kita close, kita perbesar deh biar enak dilihat. Kita besarkan deh, nah segini. Muncul formnya kurang besar ya. Oke, kita coba run. Laki-laki proses, perempuan proses. Nah, oke, langkah yang terakhir, bila kita pilih sudah selesai memilih, ini harusnya hilang ya pilihan ininya. Caranya menghilangkannya adalah kita pilih design mode, lalu kita ke codingannya. Ini kita close saja. Untuk di button ini kita tambahkan combo box 1 sama dengan kutip 2. Kita coba ya, jalan nggak dia. Proses hilang. Oke, nah tuh dia juga langsung hilang. Kita lakukan untuk yang form. Design mode, kita pilih view code, lalu kita cari, kita pilih user form, kita pilih proses. Nah, di sini kita tambahkan hal yang sama, cuma bedanya kita tambahkan kata user form ya. User form 1 dot combo box sama dengan kutip 2. Kita coba. Laki-laki proses, nah dia langsung hilang. Perempuan proses, nah dia juga hilang. Teman-teman, info aja, jika formnya aktif, kita tidak bisa mengedit atau mengklik sheetnya. Kita juga nggak bisa pindah, kecuali kita close. Ini kita close juga, baru kita bisa edit seperti biasa, rubah seperti biasa. Kita munculkan lagi proses. Oke, dia sudah masuk. Ini laki-laki proses, perempuan proses. Oke. Begitu teman-teman. Kita sudah 2 items. Kita sudah mempelajari 2 items di dalam VBA. Pada video berikutnya kita akan mempelajari items yang lain. Bila teman-teman mau mempelajari sebuah items, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar.
Dan bila teman-teman juga bingung, teman-teman bisa putar lagi videonya biar teman-teman lebih paham, atau teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Bila teman-teman merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like dan share ke teman-temannya biar teman-temannya juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, cukup sampai di sini nih video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.